Di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Subscribe dan nyalain lonceng notifikasi jadi nggak ketinggalan video berikutnya. Oke, jadi ceritanya dalam rangka menambah keamanan di musim mudik lebaran kemarin, gue memutuskan untuk memasang CCTV di depan rumah. Dan di sela-sela memantau keadaan depan rumah, tiba-tiba terlintas pikiran ya sedikit filosofis di otak gue tentang benda bernama CCTV ini. So, ini adalah esai santai sekaligus video eksperimen di mana gue mengutarakan tentang hal yang tiba-tiba kepikiran dan mungkin bisa lebih lanjut untuk kita diskusikan. Episode kali ini adalah The Duality of CCTV. Mari kita mulai. Menurut Wikipedia, CCTV adalah Closed Circuit Television, also known as video surveillance, is the use of video cameras to transmit a signal to a specific place on a limited set of monitors. Fungsi CCTV pada dasarnya adalah sebagai alat pengawasan, surveillance, atau mata-mata di sebuah area sehingga peristiwa apapun yang terjadi di tempat tersebut, khususnya pelanggaran hukum, akan terekam dan bisa menjadi bukti atas pelanggaran tersebut. Ini menjadikan CCTV bisa menjalankan fungsinya dengan dua cara. Pertama, teknis, yang kedua, konsep. Kita bahas satu persatu. Pertama, fungsi CCTV secara teknis. Dalam arti CCTV adalah sebuah benda yang mempunyai kemampuan untuk merekam, menyimpan gambar dan suara tentang hal apapun yang terjadi di depannya. Dalam menjalankan fungsi ini, CCTV bisa menjadi barang bukti pada saat pelanggaran dan kejahatan terjadi. Ada pencurian, buka aja CCTV-nya. Kelihatan muka malingnya, ini buktinya. Kejahatannya sudah terjadi, berkat CCTV, pelakunya bisa tertangkap dan diadili. Ini fungsi pertama. Kedua, fungsi CCTV secara konsep. Dalam arti bahwa di suatu area ada alat tersembunyi yang melihat, mengawasi, dan merekam semua hal yang kita lakukan. Serta memastikan kita untuk tidak berbuat hal-hal yang melanggar hukum. Secara konsep, CCTV bisa digunakan untuk menakut-nakuti dan mencegah terjadinya sebuah pelanggaran atau kejahatan. Secara konsep, hal ini berdasarkan desain yang disebut The Panopticon, sebuah sistem kontrol yang dikemukakan oleh seorang filsuf Inggris dan social theorist dari abad 18 yang bernama Jeremy Bentham. Ini menarik dan nanti kita akan kembali lagi ke sini ya. Nah, dengan mengurai dua fungsi CCTV tadi secara teknis dan juga konsep, gue baru menyadari bahwa untuk menjalankan fungsi dasarnya sebagai tools yang mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan, kita bisa mencapainya dengan dua cara. Pertama, ya install CCTV beneran. Atau yang kedua, memasang stiker wilayah ini diawasi oleh CCTV. Secara konsep, efek yang ditimbulkan dari melihat CCTV dan melihat stiker ada CCTV itu sebenarnya sama loh. Sama-sama sadar kalau kita diawasi, sama-sama sadar bahwa perilaku kita akan terekam dan berujung untuk tidak melakukan pelanggaran dan kejahatan. Bener nggak? Intinya kalau ada dananya, pasang CCTV. Kalau nggak ada dananya, pasang aja stiker CCTV. Both get the job done to prevent the crime. Ini sekaligus menjelaskan kenapa di marketplace atau toko-toko perabotan banyak banget dijual CCTV palsu atau dummy. Bahkan kadang suka ada tuh fitur CCTV palsu yang ada lampu-lampunya seolah-olah itu CCTV beneran. Karena secara konsep nggak perlu CCTV beneran. Yang bohongan aja mungkin bisa membatalkan terjadinya kejahatan. Mind blowing. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita memasang sebuah CCTV? 1. Letakkan di tempat tersembunyi yang tidak diketahui keberadaannya dan orang yang berada di area tersebut tidak merasa diawasi. Tapi kalau memang terjadi pelanggaran atau kejahatan, CCTV yang merekam semua aktivitas bisa dijadikan sebagai bukti. Ini yang pertama. Atau 2. Tempatkan CCTV yang besar di tempat yang terlihat, lalu tambahkan peringatan besar-besar, area ini 24 jam diawasi CCTV. Nggak masalah bahwa itu CCTV beneran atau dummy. Mana yang akan kalian pilih? Mana yang kira-kira lebih efektif? Ini adalah pertanyaan tentang dua hal menyangkut sebuah CCTV sebagai alat pengawasan. Security
atau privacy, keamanan atau kenyamanan. Kita bahas nanti. Sekarang gue mau bahas sedikit tentang sebuah desain sistem kontrol yang disebut The Panopticon. The Panopticon Design adalah sebuah konsep yang diusung seorang filsuf dan sosial teoris asal Inggris bernama Jeremy Bentham, di mana ia mendesain sebuah penjara atau gedung dari sebuah institusi yang memungkinkan untuk melakukan surveillance atau pengawasan secara terus-menerus kepada siapapun yang ada di dalamnya. Dalam hal ini konteksnya adalah tahanan. Desain penjara tersebut berbentuk sirkular atau semi-sirkular di mana sel para tahanan ditempatkan di sisi-sisi gedung tersebut. Sementara menara pengawas ditempatkan di area sentral dari gedung tersebut dan bebas untuk melakukan pengawasan kepada semua sel-sel yang ada. Melalui menara inilah sipir-sipir penjara bisa melihat, mengintai, dan mengawasi segala tindak tanduk yang dilakukan oleh para tahanan dan akan langsung melakukan tindakan apabila terjadi sebuah pelanggaran, keributan, bahkan kejahatan. Menariknya, desain ini hanya berlaku satu arah. Menara pengawas bisa melihat ke arah sel-sel tahanan, sementara para tahanan tidak bisa melihat situasi di menara pengawas. Desain dari The Panopticon ini menciptakan kondisi psikologis di mana para tahanan selalu merasa diawasi dari menara pandang terlepas dari sipir di menara pandang melakukan pengawasan atau tidak. Mereka nggak pernah benar-benar tahu mereka sedang diawasi atau tidak, yang pada akhirnya mereka selalu berasumsi kalau mereka sedang diawasi. Dari sinilah obedience atau kepatuhan akhirnya tercipta. The Panopticon, sebuah konsep desain yang mengatur sistem kontrol, diambil dari bahasa Yunani panoptes yang berarti all seeing alias maha melihat. Hal ini pun membawa kita pada pertanyaan dan diskusi selanjutnya terkait nilai-nilai moral dan etika, yaitu apakah surveillance atau pengawasan dari sebuah entitas yang selalu melihat membuat kita menjadi individu yang lebih baik in some way? Logikanya, kalau pengawasan dilakukan secara terus-menerus, ruang untuk terjadinya pelanggaran dan kejahatan seharusnya semakin kecil, ya nggak? Bayangin Tuhan nginstal CCTV di Taman Eden sehingga semua hal yang terjadi di dalamnya tidak luput dari pengawasannya. Mungkin yang terjadi adalah Adam dan Hawa tidak jadi makan buah huldi karena iblis tidak berani menggoda mereka berdua. Pada akhirnya, Adam dan Hawa tidak diturunkan ke bumi yang berujung pada tidak adanya dosa asal manusia. Mungkin kita semua udah happy-happy di dalam surga. Sekali lagi, ini hanya sebuah analogi. Saat sebuah CCTV atau bentuk pengawasan apapun lah berhasil mengatasi problem security dan safety, ia akan selalu diiringi dengan problem berikutnya, yaitu tentang privacy. Pengawasan secara terus-menerus yang mengusik privasi setidaknya akan menimbulkan masalah-masalah baru, diantaranya kehilangan kepercayaan, tidak bisa berekspresi, bersuara, dan berpendapat secara bebas sebagai bagian dari hak hidup kita sebagai seorang individu, dan yang paling penting, potensi untuk power abuse dari pihak pengawas. Di sebuah sistem kontrol, hierarki yang mengawasi akan selalu lebih tinggi dari yang diawasi. Ibaratnya, pihak yang mengawasi bisa dengan mudah bilang, kami akan selalu melihat, mendengar, dan tahu setiap hal yang kalian lakukan, dimanapun, kapanpun, dan setiap saat. Apakah kalian terlihat atau tersembunyi? Kalau kalian melakukan kejahatan, kalian akan kami hukum dan kami masukkan ke dalam neraka, maksudnya akan kami masukkan ke dalam penjara. Dengan adanya pengawasan, kita adalah individu-individu yang tercurigai dan selangkah lagi untuk berbuat pelanggaran dan kejahatan. Pada akhirnya, sebuah sistem pengawasan seperti CCTV dan apa yang kita lakukan di depannya bisa mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Apabila kita termasuk orang yang baik-baik aja, dengan adanya CCTV mungkin kita bisa merasa lebih aman karena jikalau terjadi apa-apa, setidaknya ada CCTV yang mengamati dan menjadi barang bukti. Sebaliknya, apabila kita termasuk orang yang jahat, dengan adanya CCTV, setidaknya kita sadar bahwa benda tersebut bisa membatasi diri kita untuk melakukan kejahatan dan pelanggaran
dan memilih untuk mengurungkan aksi kita di tempat tersebut dan mencari tempat lain yang tidak ada CCTV-nya, atau mencari cara gimana cara ngejam CCTV tersebut. Nah, segitu aja video kali ini. Gimana? Kalian suka nggak dengan video-video seputar psikologi dan filosofi seperti ini? Kasih feedback kalian di kolom komentar. Oh ya, gimana menurut kalian? Apakah CCTV dan surveillance membuat kita menjadi orang yang lebih baik atau malah melanggar privasi kita? Kalian ada di tim mana? Security atau privacy? Yuk diskusi di bawah. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue Tangan Belang, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching, I'll see you next time.